Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan hasil analisis NII dan repricing gap dari Bank BCA. Anggota kelompok satu ada Rafli, ada Tifal, ada Dimas, ada Yersa, Noval, Mas Agus, sama Zaidan. Berikut adalah gambar dari aset keuangan Bank BCA pada 2024. Digambarkan bahwa dalam satu bulan ada aset 88.391 sekian, dan 3 bulan sampai 1 tahun ada 360 juta sekian, dan pada 1 sampai 5 tahun ada 507 juta sekian. Berikut ini adalah liabilitas keuangan dari Bank BCA yang digambarkan bahwa posisi bersih ada 999 juta, yang berikutnya 33 juta, ada 351 juta, dan 505 juta, dan terakhir 322 juta. Ini Baik, di sini ada hasil repricing gap dari yang telah kelompok kami hitung. Bisa dilihat di periode 1 bulan, aset itu 88 juta sekian dan liabilitas 1 M sekian, sehingga gapnya itu minus 990 juta sekian dan kumulatif gapnya itu minus 999 juta sekian. Nah, dilihat bahwa setelah periode lebih dari 5 tahun, asetnya itu 323 juta sekian dengan liabilitas 166.000 sekian, sehingga didapatkan gapnya itu 322 juta sekian dan kumulatif gapnya 214 juta sekian. Nah, selanjutnya ada analisis kumulatif gap-nya. Jadi, di sini ada pengertian terlebih dahulu, yaitu merupakan jumlah akumulasi gap dari periode sebelumnya hingga periode berjalan. Ini digunakan untuk mengevaluasi risiko likuiditas dan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, seperti yang tadi periode 1 bulan hingga periode lebih dari 5 tahun yang telah ada hasil kumulatif gap-nya. Selanjutnya adalah kita menganalisis kumulatif gap. Jadi dari slide yang sebelumnya itu ada analisis kumulatif gap. Itu yang pertama di periode 1 bulan. Jadi di periode 1 bulan ini interpretasinya adalah defisit besar di bulan pertama menunjukkan lebih banyak liabilitas yang jatuh tempo dibanding aset yang dapat direpricing, menandakan resiko likuiditas tinggi jika terjadi perubahan suku bunga. Lalu yang kedua, ada periode dari 1 sampai 3 bulan. Interpretasinya adalah sedikit perbaikan tetapi tetap negatif, yang artinya liabilitas tetap lebih besar dibanding aset dalam periode ini. Lalu selanjutnya ada periode 3 bulan sampai dengan periode 1 tahun. Interpretasinya, periode ini menunjukkan peningkatan aset berbunga yang dapat di-repricing membantu mengurangi defisit kumulatif tetapi masih negatif. Buat datanya bisa dilihat di slide sebelumnya. Lalu yang keempat, ada periode dari 1 sampai 5 tahun. Interpretasi ini hampir mendekati keseimbangan, menunjukkan bahwa aset yang di-repricing semakin mendekati liabilitas yang jatuh tempo. Dapat dilihat dari suku kas dari periode kumulatif gap di slide berikut sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah periode yang lebih dari 5 tahun. Interpretasinya, kumulatif gap akhirnya menjadi positif, menandakan bahwa dalam jangka panjang, aset berbunga lebih besar dibandingkan liabilitas berbunga, yang mengurangi resiko likuiditas dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan suku bunga. Dapat dilihat dari tabel kumulatif gap sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya ada dampak terhadap kumulatif gap. Nah, dalam jangka pendek 1 bulan sampai 1 tahun, kumulatif gapnya negatif. Nah, dampaknya yaitu risiko likuiditasnya tinggi karena liabilitas lebih besar dari aset yang mengalami repricing. Solusinya, bank atau perusahaan harus memastikan ada strategi manajemen likuiditas yang baik agar tidak mengalami tekanan keuangan. Untuk jangka menengahnya 1 sampai 5 tahun, kumulatif gap mendekati 0. Yang dampaknya posisi lebih seimbang namun tergantung pada pergerakan suku bunga. Nah, solusinya yaitu diversifikasi portofolio aset berbunga untuk mengurangi risiko volatilitas suku bunga. Dampak dalam jangka panjang yaitu 5 tahun, kumulatif gapnya udah menjadi positif. Posisi keuangan menjadi lebih stabil, terutama jika suku bunganya naik. Nah, solusinya itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan profitabilitas dengan memaksimalkan aset berbunga.
Nah, untuk kesimpulannya, awalnya terdapat resiko likuiditas tinggi karena kumulatif gap negatif besar dalam periode 1 bulan pertama. Kondisinya membaik secara bertahap dengan pertumbuhan aset berbunga dalam periode selanjutnya. Dalam jangka panjang, gapnya menjadi positif, yang berarti bank atau perusahaan ini akan memiliki lebih banyak aset berbunga dibandingkan liabilitas berbunga, yang mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan jangka pendek. Selanjutnya ada NII atau Net Income Interest. Jadi di sini ada rumus dari NII itu sendiri. Rumus NII adalah total aset berbunga dikali IA dikurang total liabilitas berbunga dikali IL. Di sini dijelaskan ya, IA itu adalah suku bunga aset. Di Bank BCA ini suku bunga asetnya 6% per tahun. Lalu bawahnya ada suku bunga liabilitas IL. Di sini Bank BCA 4% per tahun. Nah, di sini ada reversing gap yang sudah tadi kita dijelaskan oleh teman kita. Oke, baik. Setelah kita dapat tadi ya suku bunga dari aset dan suku bunga liabilitas, kita jumlahkan dari 1 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Nah, setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan total NII yaitu minus 38 juta sekian ditambah 2.922.000 ditambah 21.266 ditambah 30.374.000 ditambah 19.382.000, kita mendapatkan hasil 35.734.520. Jadi kesimpulan dari net interest income yaitu yang pertama, NI untuk periode ini adalah 35,73 juta. Selanjutnya periode 1 bulan memiliki dampak yang negatif terbesar karena GAP negatif besar sehingga liabilitas berbunga lebih tinggi dibanding aset yang berbunga. Nah, dalam jangka panjang NI akan meningkat karena aset yang di repricing lebih besar dibanding liabilitas. Jadi jika suku bunga naik, NII bisa meningkat lebih lanjut karena aset berbunga lebih besar daripada liabilitas berbunga di periode jangka yang panjang. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama, mengelola risiko likuiditas. Itu dalam jangka pendek, perusahaan mungkin perlu mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutupi kesenjangan besar dalam bulan pertama. Selanjutnya, meningkatkan aset berbunga jangka pendek dapat membantu mengurangi defisit awal. Lalu yang kedua itu strategi suku bunga. Jika suku bunga naik, gap itu negatif di bulan pertama bisa menyebabkan kenaikan beban bunga liabilitas yang menekankan profitabilitas. Selanjutnya dalam jangka panjang gap itu positif, berarti perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga. Jadi kesimpulannya yaitu analisis kumulatif gap menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat risiko likuiditas tinggi akibat defisit besar di bulan pertama, yaitu yang senilai minus 999 juta sekian, yang berangsur membaik seiring meningkatnya aset berbunga dalam periode selanjutnya. Hal ini berpengaruh langsung terhadap net interest income, karena pada awalnya beban bunga dari liabilitas lebih besar dibandingkan pendapatan bunga dari aset, yang dapat menekankan profitabilitas perusahaan. Namun sering waktu, gap itu berangsur membaik, terutama setelah periode 3 bulan sampai 1 tahun, yang dimana aset berbunga meningkat signifikan. Dalam jangka panjang, yaitu kurang lebih sekitar 5 tahun, gap menjadi positif, yaitu senilai 214 juta sekian, yang menunjukkan bahwa aset berbunga lebih besar dibandingkan liabilitas berbunga. Dengan demikian, NII berpotensi meningkat, memperbaiki profitabilitas, dan mengurangi tekanan likuiditas. Untuk mengoptimalkan kondisi ini, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pendanaan jangka pendek dan meningkatkan komposisi aset berbunga lebih cepat guna meminimalkan dampak negatif terhadap NII dalam jangka pendek. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.